Ada peubah acak yang sudah kalian kenal, itu notasinya adalah X, Y, ini adalah peubah acak, misalkan ya. Jadi peubah acak itu fungsi dari eh, bilangan real. Jadi dia fungsi yang memetakan suatu sampel acak, suatu ruang sampel ke bilangan real. Nah, di sini peubah acak X, Y ditandai dengan distribusinya. Distribusinya ditandai dengan fungsi peluangnya. Fungsi peluang atau fungsi kumulatif. Ini kita kemarin hanya mempelajari satu peubah acak atau dua peubah acak sehingga kita bisa mencari ekspektasi bersyarat, variansi bersyarat, dan lain-lain ya. Nah, sekarang si peneliti, kadang-kadang di sini dikatakan si peneliti tertarik ya. Misalkan dia tertarik untuk menentukan besarnya peluang munculnya angka dari 20 kali lemparan. Nah, itu maka X-nya adalah suatu peubah acak yang berdistribusi binomial. Distribusi suatu peubah acak ini ditandai dengan fungsi peluangnya, atau bisa juga dengan fungsi kumulatifnya. Nah, berikutnya mungkin si peneliti itu ingin mempelajari juga kelipatan atau fungsi dari peubah acak X. Ya, misalkan di sini peubah acak Y itu adalah 7X. Jadi Y itu adalah suatu fungsi dari peubah acak X. Y-nya adalah peubah acak, X-nya juga peubah acak. X-nya memiliki distribusi yang ditandai dengan fungsi peluang atau fungsi kumulatif. Oleh karena itu, Y-nya seharusnya juga memiliki distribusi. Nah, bagaimana fungsi peluang dari Y? Atau fungsi kumulatif dari Y? Atau mungkin misalkan di sini ada peubah acak X, kita memiliki fungsi dari X, misalkan ln X. Jadi W sama dengan ln X, maka W ini juga suatu peubah acak. Jika X diketahui, dia memiliki suatu distribusi tertentu, karena kita tahu X-nya itu diperoleh dari suatu percobaan statistika, sehingga dia memiliki distribusi tertentu yang ditandai dengan fungsi peluang X dan fungsi kumulatif X. Maka kita ingin tahu bagaimana distribusi W ini. Dengan kata lain, kita ingin tahu bagaimana fungsi peluang dari Y, dari W, atau fungsi kumulatif dari W. W dan Y ini dinamakan fungsi peubah acak X. Y dan W ini salah satu contoh dari fungsi peubah acak X. Jadi jika Y itu diketahui fungsi peluangnya, kita ingin tahu atau kita bisa mengetahui peluang Y pada suatu interval tertentu yang bisa dipadankan karena Y itu fungsi dari X, maka peluang Y untuk suatu interval sama dengan peluang X pada interval yang lain. Nah, ini karena Y dan X itu berkaitan. Maka di sini untuk menghitung peluangnya, kita bisa menggunakan fungsi peluang dari Y yang sudah kita tentukan atau fungsi kumulatif dari Y. Berikut ini adalah berbagai macam teknik atau cara untuk menentukan fungsi peluang dari suatu peubah acak. Yang pertama menggunakan fungsi atau teknik kumulatif.
Ini kalian bisa melihat di sini atau baca dulu sepintas. Ini kalimat pertama, ini kunci ya. Kunci untuk menentukan teknik dengan fungsi kumulatif. Jadi X itu adalah suatu peubah acak yang memiliki distribusi tertentu. Jadi peubah acak X ini memiliki distribusi tertentu. Distribusinya ini ditandai dengan suatu fungsi kumulatif dari X, yaitu fx. Kemudian kita memiliki suatu peubah acak yang lain yang merupakan fungsi dari X. Bagaimana menyatakan fungsi kumulatif dari Y ini sebagai fungsi dari X? Nah, kita menggunakan definisi fungsi kumulatif, yaitu jika untuk sembarang bilangan real Y, maka kita memiliki kejadian A adalah himpunan X, di mana UX lebih kecil sama dengan Y. Jadi, himpunan A ini isinya adalah himpunan X. Tapi, karena Y itu berkaitan dengan X melalui fungsi UX, maka himpunan A ini adalah himpunan X yang memenuhi UX lebih kecil sama dengan Y. Sehingga berakibat jika peubah acak Y lebih kecil sama dengan Y dan X adalah anggota dari kejadian A, maka ini adalah dua kejadian yang ekuivalen. Jadi Y dan X ini bukan dua peubah acak yang saling bebas ya, tapi dia berkaitan. Sehingga kalau Y lebih kecil sama dengan Y, maka ini ekuivalen dengan himpunan X yang merupakan anggota dari AY ini. Nah, ini AY didefinisikan sebagai himpunan X di mana UX lebih kecil sama dengan Y. Sehingga kita memiliki definisi fungsi kumulatif FY itu sama dengan peluang ubah acak Y lebih kecil sama dengan suatu nilai Y. Maka ini sama dengan Y itu sama dengan fungsi dari X, ditulis UX. Maka FY dapat ditulis seperti ini. FY sama dengan peluang UX lebih kecil sama dengan Y. X-nya ini terdiri dari kejadian-kejadian pada A. Sehingga ini ekuivalen dengan peluang X anggota AY. Berarti ini cara menghitungnya juga ekuivalen dengan cara menghitung untuk fx ya, untuk fungsi kumulatif untuk X. Sebagai contoh, misalkan di sini kita memiliki ya, kalau fx itu dari definisi fungsi kumulatif adalah integral dari mentak hingga sampai X dari fungsi peluang. Ya. Ini adalah definisi dari fungsi kumulatif dari X. Nah, begitu juga untuk fungsi kumulatif dari Y. Berarti fungsi kumulatif dari Y fungsi kumulatif dari Y ini adalah kalau kita misalkan UX lebih kecil sama dengan Y, dan ini X-nya adalah suatu yang memenuhi kejadian atau himpunan A, di mana X lebih besar sama dengan X1, X2, maka FY integral fx dx dari X1 sampai X2 sama dengan fungsi kumulatif X dari X2 min fungsi kumulatif X untuk X sama dengan X1. Dari sini kita bisa memperoleh fungsi peluang dari Y dengan cara mendiferensialkan fungsi kumulatifnya. Sebagai contoh di sini,
Misalkan X memiliki suatu distribusi dengan fungsi kumulatif yang dinyatakan sebagai 1 min E pangkat min 2X. Untuk X dari 0 sampai tak hingga. Jadi ini fungsi kumulatif dari X dinyatakan seperti ini. Kemudian kita memiliki Y, fungsi dari X sama dengan E pangkat X. Kita ingin mencari fungsi kumulatif dari Y. Kemudian kita mencari fungsi peluang dari Y. Nah, fungsi kumulatif dari Y menurut definisi sama dengan peluang ubah ajak Y lebih kecil sama dengan suatu nilai Y. Y ini fungsi dari X yaitu E pangkat X. Jadi peluang E pangkat X lebih kecil sama dengan Y. Jadi ini himpunan X ya. Himpunan X-nya bagaimana? X-nya lebih kecil sama dengan ln Y. Ini adalah definisi untuk Fx. Fungsi kumulatif dari X ditandai dari ubah ajak ini. Jadi Fx kan sudah ada di sini. Namun di sini untuk X-nya sama dengan ln Y. Jadi ini sama dengan Fx ln Y atau sama dengan 1 min Y pangkat min 2. Jadi kalau X-nya diganti dengan ln Y, maka diperoleh Fy sama dengan 1 min Y pangkat min 2. Untuk Y dari 1 sampai tak hingga. Kenapa di sini 1? Ya karena di sini kalian substitusikan batas bawah dari X 0. Berarti kalau X-nya 0, ya pangkat ya sama dengan E pangkat 0 ya. Batas bawah Y adalah 1. Dari sini kalian diferensialkan, maka akan diperoleh fungsi peluang dari Y. Jadi fungsi peluang dari Y di sini adalah 2Y pangkat min 3 atau 2 per Y pangkat 3. Nah, spesifikasi atau distribusi Y sudah dapat diperoleh. Sekarang coba bacakan ini yang contoh 622. Misalkan ada variabel X yang variabel acak dan kontinu X. Dan misalkan Y sama dengan X kuadrat. Itu Ya. mengikuti bahwa Fy sama dengan P X kuadrat kurang dari sama dengan Y. Lalu sama dengan P negatif akar Y kurang dari X kurang dari akar Y. Sama dengan Fx akar Y dikurangi Fx negatif akar Y. Sama 6.23. 623. Hmm. Ya, terus Lalu PDF dari Y bisa diekspresikan dengan mudah dengan dalam bentuk PDF dari X. Dalam kasus ini karena FY sama dengan D per DY Fx akar Y dikurangi Fx negatif akar Y sama dengan Fx akar Y D per DY akar Y dikurangi Fx negatif akar Y D per DY negatif akar Y sama dengan 1 per 2 akar Y Fx akar Y ditambah Fx negatif akar Y sama 624 untuk Y lebih dari 0. iya. Jadi ini contoh lain ya. Misalkan X diberikan hanya X peubah acak dan hanya diberikan fungsi Y-nya. Di sini tidak diketahui fungsi kumulatif ataupun fungsi peluangnya. Jadi ini secara umum saja, X-nya itu suatu peubah acak yang sudah diketahui fungsi kumulatifnya. Ya, diasumsikan ini fungsi kumulatifnya diketahui. Kita akan mencari fungsi kumulatif dari Y. Y ini sebagai fungsi dari X. Jadi Fy ini
belum diketahui. Kita ingin mencari. Yang jelas ini fx-nya diketahui. Nah, untuk mencari fungsi kumulatif dari Y, maka kita tuliskan definisi dari fungsi kumulatif. Berarti di sini adalah peluang Y lebih kecil sama dengan Y. Yang sebelah kiri ini peubah acak, ya. Yang sebelah kanan suatu nilai tertentu, hurufnya kecil. Kemudian Y itu fungsi dari X melalui Y sama dengan X kuadrat, jadi Y-nya diganti dengan X kuadrat. Peluang X kuadrat lebih kecil sama dengan Y. Kalian harus memperoleh X-nya. Ya. Memperoleh X-nya, kalau di sini masih X kuadrat, jadi X-nya adalah suatu interval dari min akar Y sampai akar Y. Ini seperti pada integral ya. Kalau kita mengintegralkan, integral AB fx dx gitu kan. Kan sama dengan F besar B minus F besar A. Ya, ini teorema dasar kalkulus kedua ya. Jadi ini sama ya. Fungsi kumulatif itu hasilnya berupa integral. Integral dari fungsi peluang. Kalau dia berada pada suatu batas A sampai B, maka ini fungsi kumulatif dari batas atas minus fungsi kumulatif dari batas bawah. Nah, ini fungsi kumulatif dari X ini diketahui, dan juga fungsi kumulatif dari X ini diketahui. Tinggal kalian ganti, kalau fx-nya diberikan, tinggal kalian ganti X-nya dengan akar Y. Yang di sini X-nya diganti dengan min akar Y. Sama seperti pada contoh di atas ini. Ya, ini fungsi kumulatifnya diketahui kan? Diketahui 1 min E pangkat min 2X. Jadi X-nya diganti dengan ln Y. Oleh fungsi kumulatif dari Y. Begitu juga di sini. Jadi dari fx ini sudah diketahui, maka kita bisa mencari fy. Dari fungsi kumulatif, kita mencari fungsi peluang dari y. Fungsi peluang dari y itu adalah diferensial dari fungsi kumulatifnya, atau diferensial dari fx akar y min fx min akar y. Kalian turunkan, kalian diferensialkan, ini menjadi fx akar y, yaitu fungsi dari x kan. Jadi ini aturan rantai dikalikan akar y dy. Dan ini fx min akar y, turunannya adalah fx min akar y kali turunan min akar y dy. Ini diperoleh turunan dari akar y dy itu 1/2 akar y fx akar y, dan ini turunannya sama ya, 1/2 akar y. Jadi ini bisa diberikan dalam tanda kurung min, ya, yang satunya minus. Perhitungan persamaan 621 akan menjadi lebih kompleks daripada bentuk yang diberikan pada persamaan 622. 621, 622 itu, ya, ini bentuk yang lebih umum dibanding 622. 622 ini, ya, kita seperti integral. Mengintegralkan suatu fungsi itu merupakan anti turunan dari fungsi fx. Jadi ini anti turunan untuk nilai pada batas atas minus anti turunan untuk nilai pada batas bawah. Ya. Kalian bisa baca sendiri untuk contoh berikutnya. Ini perluasan ya. Teknik fungsi kumulatif dapat diperluas untuk fungsi dengan beberapa variabel. Jadi untuk fungsi beberapa variabel, kalau tadi Y itu fungsi dari X ya. Y sama dengan fx. Ini sebelumnya. Teorema 621. Misalkan X, vektor X
merupakan sebuah vektor dengan komponen-komponennya X1, X2, sampai XK. Jadi ini vektor dimensi K, di mana X1, X2, XK itu vektor acak yang kontinu. Nah, dari masing-masing ubah acak X1, X2, XK yang dia memiliki suatu distribusi tertentu dan dia memiliki suatu fungsi peluang tertentu, kita bisa menghitung PDF gabungan atau fungsi peluang gabungan dari X1, X2, XK, yaitu F X1, X2, XK. Nah, jika misalkan Y adalah fungsi dari vektor X, jadi X-nya itu berupa vektor dimensi K. Sebelumnya X-nya itu sebuah vektor. Sekarang diperluas kalau X-nya vektor dimensi K. Kita ingin mencari bagaimana fungsi kumulatif dari Y dan fungsi peluang dari Y. Di sini fungsi kumulatif dari Y adalah peluang UX lebih kecil sama dengan Y. Ini menggunakan definisi fungsi kumulatif tadi ya. Jadi fungsi kumulatif Y adalah peluang Y lebih kecil sama dengan Y. Karena Y-nya itu fungsi dari X dari UX, maka diganti menjadi peluang UX lebih kecil sama dengan Y. X-nya adalah suatu vektor dimensi K, sehingga ini adalah hasil integral dari integral lipat sebanyak K, F, X1, XK, dx1, dxk. Di mana di sini kejadian AY sama dengan himpunan X, di mana UX lebih kecil sama dengan Y. Jadi di sini nanti diperoleh fungsi peluang dari Y yang merupakan fungsi Y. Ini contohnya. Pada contoh 461. 461. Kita lihat dulu ya. Lalu jauh ini ya. 461 itu halaman berapa? Ini ya, contoh 461. Usia sebuah bola lampu diasumsikan mengikuti distribusi eksponensial dengan fungsi peluang Fx sama dengan E pangkat min X. Nah, jadi bola lampu diasumsikan memiliki distribusi eksponensial. Jadi ini X-nya adalah usia bola lampu yang diketahui distribusinya adalah distribusi eksponensial dengan Fx sama dengan E pangkat min X. Sampel acak sebanyak 2 diambil dari populasi. Ya. Jadi sampel acak X1, X2 misalkan ya. Lalu dicari fungsi peluang gabungannya E pangkat min X1 plus X2. Misalkan total waktu hidup 2 buah bola lampu X1 plus X2 sama dengan 0,5 tahun. Tadi pada soal contoh 461 ya, tadi mengenai waktu hidup 2 bola lampu ya. Maka diambil 2 buah sampel acak, kemudian dimisalkan 2 buah usia 2 bola lampu itu sama dengan Y. Nah, berarti
XI berdistribusi eksponensial 1. Ya, kalian tahu ya, kalau misalkan X itu berdistribusi eksponensial dengan parameter theta, maka bisa diperoleh fx sama dengan E pangkat min X per theta faktorial ya. Karena tetanya itu 1, maka ini fx sama dengan E pangkat min X. Jadi XI, dia diambil dari satu populasi yang sama, XI berdistribusi eksponensial 1. Dan himpunan A, kejadian A adalah X1, X2, di mana X1 plus X2 sama dengan Y. Kalau pada contoh tadi, X1 plus X2 sama dengan 0,5 tahun. Jadi ini menyatakan waktu hidup bola lampu. Dia adalah jumlah waktu 2 bola lampu. Jumlah waktu hidup dari 2 bola lampu. Sebagai contoh ini misal jumlah waktu hidup 2 bola lampu adalah 0,5 tahun. Tapi secara umum dimisalkan dengan Y. Jadi kejadian dari X1, X2 yang memenuhi persamaan ini adalah himpunan X1, X2 di mana X1 lebih besar sama dengan 0, lebih kecil sama dengan Y min X2. Jadi dinyatakan ya, kalian nyatakan X1 apa, X2 apa. Jadi di sini X1-nya adalah, karena ini usia hidup bola lampu, pasti lebih besar sama dengan 0 ya. X1-nya, batas atasnya adalah Y min X2. X2 sendiri, batas bawahnya 0. Ya, tentu saja nilainya lebih besar sama dengan 0. Batas atasnya adalah Y. Ini digambarkan daerah definisi untuk AY. Ini seperti ini. Jadi ini adalah garis ya. X1, X2 itu himpunan di sini. X2, X1, ini X2. Ini adalah garis min X2 plus Y. Ya, min X2 plus Y. X2-nya dari 0 sampai Y. Jadi ini grafiknya. Lalu kalian mencari fungsi kumulatif dari Y berdasarkan daerah integral ini. Yaitu misalkan suatu konstanta ya di sini. Misalkan yaitu suatu konstanta sembarang. Jadi kalau kalian menggambar untuk daerah integral ini, ya, jadi kalian menggambar di sini sumbu X1 dan sumbu X2. Kalian misalkan itu X1 sama dengan X, X2 sama dengan Y. Nah, berarti grafik pada batas atas di sini, X1 sama dengan min X2 plus Y itu bisa diumpamakan dengan garis X sama dengan min Y plus C. Atau Y sama dengan, ini adalah konstanta ya, konstanta. Ekuivalen dengan garis Y sama dengan, kalau ini Y ya, min X plus C. Atau ini ekuivalen dengan garis min X plus C. Ini seperti ini. Ini adalah garis Y sama dengan min X plus C. Di sini adalah titik C tadi. C-nya kalau digambar itu sama dengan Y di sini. Dan ini daerah yang memenuhi lebih kecil. Ya, di sini mirip dengan yang sudah kalian pelajari pada kalkulus. Tapi perhatikan perubahan-perubahan untuk notasinya. Untuk menggambar daerah definisi.
Karena ini penting untuk menghitung integral. Di sini integral lipatnya harus dicek benar-benar sesuai dengan daerah integrasinya. Nah, jadi di sini FY, fungsi kumulatif Y, adalah integral lipat 2 dari fungsi peluang dx1 dx2. Fungsi peluangnya adalah E pangkat min x1 kali E pangkat min x2 atau E pangkat min dalam kurung x1 plus x2. Ya, ini fungsi kumulatifnya ya. Jadi fungsi kumulatif gabungan. Kalian bisa mencari dulu fx1, x2 bersama dengan E pangkat min x1 kali E pangkat min x2 bersama dengan E pangkat min x1 plus x2. Dan ini integral lipat 2 dari FY. FY-nya itu adalah ini, fungsi peluang eh, gabungan yang ditulis dalam U bacak X, dx1, dx2. Ini adalah batas-batasnya. Kemudian kalian lihat batas untuk X1. Batas X1 kalian bisa melihat menggunakan ini. Batas bawahnya adalah 0 ya. Batas bawahnya adalah 0. Batas kanan ini garis min X2 plus Y. Jadi batas atasnya adalah min X2 plus Y. X2-nya, X2-nya batas atas. Ini batasnya adalah C sama dengan Y ya. Berarti batas vertikal dari 0 sampai Y. Kalian integralkan terhadap dx1 dulu, baru terhadap dx2 diperoleh fungsi kumulatif Y adalah suatu fungsi yang merupakan fungsi dari variabel Y. Kemudian fungsi peluangnya adalah turunan dari fungsi kumulatif. Jadi ini sama dengan Y, E pangkat min Y, dan di sini UV ya, U aksen V plus UV aksen. Kalian bisa cari ya. Ini untuk Y lebih besar 0. Boleh kita cek dulu untuk latihannya sebelum ke metode transformasi. Nah, coba ya. Coba kalian hitung nomor 1, Y sama dengan X pangkat 4. Nomor 2, W sama dengan E pangkat X. 3, LC, dan D. Oke, boleh kalian hitung untuk nomor 1 dan nomor 2. ABCD dan ABCD. Nomor 1 untuk yang NIM ganjil. Nomor 2 untuk yang NIM genap. Oke, silakan. F besar Y sama dengan integral dari 0 hingga Y 4T pangkat 3 DT. Itu Sorry, sama X dengan, ya, benar itu X. iya benar Bu. Jadi CDF dari X-nya adalah Fx besar X sama dengan integral dari 0 hingga X 4T pangkat 3 DT sama dengan X pangkat 4 untuk X-nya ini dari 0 hingga 1.
Jadi CDF dari Y-nya adalah FY besar Y sama dengan Y pangkat 1/4 dipangkatin lagi 4 itu sama dengan Y untuk Y-nya dari 0 sampai 1. Jadi PDF dari Y-nya itu merupakan turunan dari FY besar Y sama dengan 1 untuk Y dari 0 hingga 1. Ada yang masih eh, kurang ya. Coba kamu stop. Baik, Bu. Ya, coba ya. Ibu. Sini. Eh, Misalkan kita ingin nomor 1A ya. Di sini diketahui fx, ini fungsi peluang dari x ya. 4x pangkat 3 untuk x 0 sampai 1. Kemudian fungsi ubah acak y itu sama dengan x pangkat 4. Tentukan fungsi peluang dari y dengan metode CDF, fungsi kumulatif. Ya, di sini kalian bisa mencari lebih dahulu fungsi peluang dari X ya. Fungsi peluang dari X itu adalah peluang X lebih kecil sama dengan suatu nilai X. Ini adalah integral 0 sampai X, karena di sini batasnya 0 ya, X-nya. Kemudian 4 T pangkat 3 dt. Ini sama dengan T pangkat 4 ya. Dari 0 sampai X, berarti ini sama dengan X pangkat 4 ya. Untuk X dari 0 sampai 1. Nah, ini sudah fx diketahui, kalian bisa mencari fy. Fy itu definisinya adalah peluang y lebih kecil sama dengan y ya. Atau sama dengan, substitusikan y-nya x pangkat 4. X pangkat 4 lebih kecil sama dengan y. Jadi di sini peluang X-nya itu suatu interval Y akar 4 minus Y akar 4. Ya kan? Karena di sini lebih kecil sama dengan. Jadi ada interval untuk, tadi intervalnya seperti ini. Jadi kalian bisa mencari ini dari definisi fungsi kumulatif peluang itu adalah fungsi kumulatif variabelnya X ya. Fungsi kumulatif X untuk Y akar 4 minus fungsi kumulatif dari X untuk min Y akar 4. Substitusikan untuk fungsi kumulatif fx di sini. Berarti ini X-nya diganti dengan Y akar 4. Sini berarti Y akar 4 pangkat 4 minus Y akar 4 pangkat 4. Berapa ini? Sama ya nilainya ya. Y kuadrat. Y minus Y. 0 ya. FY
D per DY dari FY. No, betul? Atau gimana? Kalian ada yang berpendapat lain nggak? Ada pertanyaan atau ada pendapat? Jadi turunan dari ini, kalian bisa cek ya di sini. Sorry. Kalian bisa cek turunan dari ini, itu adalah fxy, turunannya adalah, turunan fungsi kumulatif adalah fungsi peluang ya. Fx dari y akar 4 dikalikan turunan dari ini terhadap y. Seperempat y pangkat 3/4. Seperempat y pangkat min 3/4. Seperempat y pangkat 3 akar 4. Minus ini fx dari min y akar 4 kali turunannya adalah min seperempat y pangkat 3 akar 4. Ya, ini turunannya. Jadi kalian bisa peroleh fx dari y akar 4. Fx-nya adalah 4x pangkat 3 ya. Jadi 4x pangkat 3, tapi diganti dengan ini. 4 y pangkat seperempat pangkat 3 kali seperempat y pangkat 3/4 min 4 min y pangkat seperempat kali min seperempat y pangkat 3/4. Kalian bisa hitung. 1 min, ini kan 1 ya. Min 1. 0 ya. Ya, fx besar dan fy, fungsi kumulatif dari y 0, kemudian fungsi peluangnya juga 0. Mungkin nomor 2A sudah, Agnieszka. Ibu close Ya, ya. Bu. Ya, oke. Silakan kamu set untuk jawabannya. Oke, silakan Agnieszka. Ya, Bu. Bentar.
Ya, silakan jelaskan. Ya, untuk nomor, oke Bu. Ini soalnya dimisalkan X adalah variabel acak yang terdistribusi uniform, X terdistribusi uniform di antara 0 dan 1, terus kita disuruh gunakan teknik CF untuk menentukan pada masing-masing hal. Pertama kita cari dulu nilai CDF dari X, yaitu Fx, X sama dengan, ini A-nya sama dengan 0 dan B-nya sama 1. Terus kita cari nilai CDF dari X-nya adalah Fx dari X, X dikurang A per B kurang A sama dengan X kurang 0 per 1 kurang 0 per X, maka Fx dari X besar itu sama dengan X. Itu nulisnya F kecil atau F besar, yang Fx sama dengan X itu. Maka, apa itu di bawahnya, yang persamaan 1, F kecil atau F besar ya? Sorry, Bu. Maaf Bu, terputus tadi. Oh iya, Maka apa itu F Maka kecil atau besar? F kecil dari F besar itu sama dengan X untuk X berada di antara 0 dan 1. Itu ada persamaan pertamanya. Untuk menggunakan, terus kita F-nya gunakan kurang besar CF ya. pada persamaan 1. Ya, Agnes, Iya Bu, F nulisnya F itu kurang besar yang di persamaan 1. Tadi Ibu kira itu F kecil. Kalau F kecil kan fungsi peluang. Jadi kalau F besar harus jelas ya F-nya. F. iya, Oke, iya Bu. lanjutin. Sorry Bu. Lalu kita gunakan teknik CDF pada persamaan 1 untuk mencari determinan dari PDF, untuk Bisa mencari mencari determinan determinan. PDF-nya dari Y sama dengan mencari PDF-nya Bu, maksud saya. Mm-mm. Dari Dan- Y besar sama dengan besar pangkat 1/4, yaitu dengan FY dari Y sama dengan fungsi peluang dari Y lebih kecil dari Y kecil, sama dengan PX pangkat 1/4 lebih kecil dari Y, sama dengan P X lebih kecil dari Y pangkat 4, maka F Y pangkat 4 sama dengan Y pangkat 4. Nah, sekarang kita turunkan PDF dari Y besarnya, yaitu Fx dari Y sama dengan D per DY, Fy sama dengan D per DY, Y pangkat 4 sama dengan 4 Y pangkat 3. Maka PDF dari Y besar dapat didefinisikan sebagai Fy dari Y sama dengan 4 Y pangkat 3 untuk Y berada di antara 0 dan 1, dan 0 untuk yang lainnya. Ya, Bu. Peluang X pangkat 1/4 lebih kecil sama dengan Y. Ya, itu X pangkat 1/4. Kalau itu tidak bisa, ya itu X-nya 0 sampai Y pangkat 4 ya. Berarti kamu salah nulis itu. Sama dengan FY Y pangkat 4. Salah. Fx. Fx Oh, Y pangkat 4. iya, Bu. Astaga. Ya, kita belum Iya, tahu Bu. FY-nya. FY-nya kita cari. Jadi itu FY-nya dicari dari Fx. Fx Y pangkat 4. Lalu kamu substitusikan ke Fx di atas. Jadi X-nya diganti Y pangkat 4. Jadi sama dengan Y pangkat 4. Lalu Fy turunan dari fungsi kumulatifnya 4 Y pangkat 3. Jadi ini 4 Y pangkat 3. X-nya tadi intervalnya dari 0 sampai 1 ya. Berarti Y-nya juga intervalnya 0 sampai Iya, Bu. 1. Ya oke, mungkin itu cara mencari CDF-nya saja. Coba Ibu benerin. Coba kamu close.
Makasih, Bu. Ya, bisa di close. Apa yang bisa close ini? Share screen dari ya. Hmm. Hmm. Nomor 2 itu diketahui X berdistribusi uniform 0,1. Nah, untuk mencari fungsi distribusi, kita bisa mencari fungsi peluangnya dulu. Jadi kalau uniform 0,1 itu berarti fx 1 per B min A ya. Uniform B min A. Jadi 1 min 0. Nah, fx-nya adalah 1. Nanti secara umum ya, kalau tadi kamu kan langsung mencari fx itu apa tadi? X min A per B min A gitu ya. Tapi secara umum, misalkan dia bukan uniform, tidak bisa seperti ini. Jadi kalau bukan uniform, dicari dulu fx-nya. Ya. Dari fx, kamu bisa mencari fungsi kumulatifnya, yaitu peluang ubah acak x lebih kecil sama dengan x. Nah, sehingga di sini integral 0 sampai x 1 dt. Ya. T dari 0 sampai x ya. Sama dengan x untuk x dari 0 sampai 1 ya. Baru kamu cari FY-nya. FYY itu peluang Y lebih kecil sama dengan Y, itu integral. Ya, sorry, bukan integral. Di sini dihapus. Astaga. Bukan. Y-nya tadi X pangkat 1/4 ya. Lalu jadikan X-nya. Berarti di sini adalah fx dari Y pangkat 4. Tadi Agnes nulis di sini Y-nya. Salah ya. Y-nya belum diketahui. Sehingga ini fx. Jadi di sini Y pangkat 4. X-nya diganti Y pangkat 4. Maka diperoleh fungsi peluang dari Y adalah D per dy dari f, fy. Fxy atau fy. Ya. Fy. Itu fungsi peluangnya. Ya, kalian bisa dengan cara yang sama. Di sini kan sudah diketahui fx-nya ya. Jadi untuk soal B, C, D tinggal diganti y-nya. Misalkan y-nya diganti dengan
pangkat min X, ya, dan seterusnya. Eh, mungkin satu lagi untuk 1D, apakah sudah, Maaf Bu, Elvin? maaf Bu, waktunya sudah habis Bu. Oh, waktunya udah habis. Oke. Mungkin Ibu akan tulis saja ya untuk yang 1D ya. Untuk yang 1D itu fungsinya agak berbeda. Untuk yang 1D itu Y-nya atau U sama dengan X min 0,5 kuadrat ya. Maka di sini FU sama dengan peluang U besar ini diganti dengan X min 0,5 kuadrat lebih kecil sama dengan U. Ini berarti peluang minus U X min 0,5 U ya. Bersama dengan peluang X-nya U plus 0,5 U min U plus 0,5 ya. Jadi ini sama dengan Fx U plus 0,5 min Fx min U plus 0,5. Kalian bisa mengganti tadi Fx-nya adalah X pangkat 4 ya. Jadi U plus 0,5 pangkat 4 min U plus 0,5 pangkat 4. Ya. Untuk U-nya, berarti ini U-nya berapa? Kalau X-nya 0 sampai 1, berarti kalau X-nya 0, berarti di sini 0,5 kuadrat ya. U-nya itu 1/4. Kalau X-nya 1, berarti di sini U-nya 1/4 sampai 1/4. Ya, kalian bisa substitusikan ya di sini. U-nya AB itu mengikuti ini, nilai X-nya dari 0 sampai 1. Oke, mungkin sampai di sini dulu ya untuk pertemuan kali ini, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Demikian. warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu. Ya.